Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Octavia dengan NIM 2306019117. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang teori konteks sosial pertumbuhan anak. Apa saja sih yang akan kita pelajari tentang konteks sosial? Yang pertama yaitu pengertian konteks sosial. Yang kedua teori ekologi Baron Frank Bodner. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan. Yang keempat yaitu konteks sosial dalam perkembangan. Yang kelima yaitu faktor-faktor perkembangan dalam konteks sosial, yaitu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, yang kedua yaitu teori ekologi Baron Frank Bodner. Dalam teori tersebut terdiri dari 5 sistem lingkungan yang meliputi dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Kelima sistem tersebut yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, pengertian konteks sosial secara umum yaitu perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu dalam tatanan kekeluargaan, sekolah, maupun masyarakat. Nah, yang kedua yaitu teori ekologi Baron Frank Bodner. Dalam teori tersebut terdiri dari 5 sistem lingkungan yang meliputi dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Kelima sistem tersebut yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Dari kelima sistem tersebut kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah setting di mana individu banyak menghabiskan waktu. Teori ini murid tidak menerima informasi secara pasif, tetapi murid adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik. Nah, yang kedua yaitu ekosistem. Ekosistem terjadi ketika pengalaman setting lain di mana murid tidak berperan pasif mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks itu sendiri. Yang ketiga yaitu makrosistem. Makrosistem adalah kultur yang lebih luas. Kultur adalah istilah yang luas mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Kultur adalah konteks terluas di mana murid dan guru tinggal, termasuk adat istiadat, nilai masyarakat. Yang keempat yaitu kromosistem, adalah kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak-anak sekarang adalah generasi pertama yang tumbuh dalam lingkungan elektronik yang dipengaruhi oleh komputer dan media lainnya. Nah, yang kelima yaitu mesosistem adalah setting murid yang diberikan kesempatan lebih banyak untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan, baik itu kekeluargaan di kelas, menunjukkan inisiatif akademik yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu tahap perkembangan. Tahap perkembangan pada tingkatan yang pertama yaitu sejak umur 0,4 sampai 0,6 tahun, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain, misalnya tertawa karena mendengar suara orang lain. Dan yang kedua yaitu adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Nah, yang ketiga yaitu jika anak telah lebih dari umur 2 tahun mulai timbul perasaan simpati dan empati. Yang terakhir yaitu faktor-faktor perkembangan dalam konteks sosial. Yang pertama adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang di sekitar kita dengan berbagai usia. Yang kedua yaitu adanya minat dan motivasi untuk bergaul. Dan yang ketiga adalah adanya bimbingan dan pengajaran orang lain yang biasanya menjadi modal untuk anak tersebut. Dan yang keempat adanya kemampuan berkomunikasi yang baik.